Jadi yang disebut kelompok bid'ah itu siapa? Dalam ilmu hukum fikih dan usul fikih, kelompok yang tidak memahami dalil yang disepakati ataupun yang tidak disepakati. Itu secara hukum. Secara ilmu akidah, kelompok yang disebut ahli bid'ah itu adalah kelompok yang mengajarkan akidah yang tidak diajarkan Al-Quran dan Sunnah, ijma' qiyas. Di Quran itu, setelah dikumpulkan dalil-dalilnya oleh para ulama, kemudian muncullah ilmu mengenai belajar sifat Allah. Dia orang awam kok susah memahami dalil Quran, disederhanakanlah ada disebut sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Lain belajar tu nak? Sifat wajib 20. Ya. Sifat itu dari Quran semua itu. Dikumpulkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan itu dikumpulkan di akhir abad ketiga, di awal abad keempat Hijriyah sampai kini abad 15 masih bertahan di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren. Tiba-tiba kawan mengatakan belajar sifat 20 bid'ah. Yang betul belajarnya pakai tauhid dan 3, uluhiyah, rububiyah, asma' was sifat. Dan nampak paling sedih, tamatan Al-Azhar. Di Al-Azhar diajarkan sifat 20, tapi nyo pulang kampung yang nyo ajarkan 3 tauhid. Ambo yang mengajarkan sifat 20 dianggapnya ahli bid'ah. Ar-Razi itu ahli bid'ah, akidahnya Jahmiyah, majan sifat 20. Berarti nyo sedang ingin mengatakan guru-guruku di Al-Azhar adalah ulama yang sesat. Ya tak? Sebab di Al-Azhar orang pakai sifat 20. Percaya tak? Di Al-Azhar itu menggunakan kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya. Imam Nasafi, macam-macam imam. Baru percaya. Di Al-Azhar itu diajarkan bermazhab. Kawan pulang mengecewakan, tidak usah bermazhab. Berarti sedang menyesatkan guru-guru yang bermazhab di Al-Azhar. Maka kita curiga, jangan ente dulu main futsal doang di sana. Ya. Nggak pernah ngaji kalau sama Al-Azhar. Ambo ngecek mereka banyak yang berang lah kalian. Ya. Ini kita taruh saran selai. Tak tahan gitu leh. Ya. Sudah banyak fitnah disebar. Kini kita hitam putih. Ya. Tunjukkan kitab-kitab yang engkau pelajari di Al-Azhar. Ya. Lalu tunjukkan ajaran yang engkau ajarkan sekarang. Balai. Kalau bahasa kasarnya pengkhianat terhadap Al-Azhar. Kalau antum nggak paham, nggak mungkin saya masa mau lanjut lagi. Antum paham tidak? Yang penting akidah Ahlussunnah antum paham nggak? Paham. Ya. Ahlul bidah nggak paham, tidak apa-apa. Tapi antum harus paham kalau ingin membantah ya. Baik, kita akan bahas tentang secara khusus Asy'ariyah dan Maturidiyah ya. Tentang Asy'ariyah. Akidah Al-Asy'ariyah Al-Mutaakhirin. Akidah Asy'ariyah belakangan. Tadi abad ke-6 ke atas ya, abad ke-5 ke atas ya. Tadi saya katakan yaitu Al-Juwaini, Al-Razi, Al-Amidi, ya, Al-Iji, ya. Tokoh-tokoh yang disebut dengan Munadhiru Al-Asy'ariyah, yaitu tokoh-tokoh perintisnya Asy'ariyah yang meletakkan kaidah-kaidah tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi kita jelaskan bahwasanya Asy'ariyah menetapkan sifat dengan logika. Ya, dengan logika. Tapi kita bagi dulu, ya mereka membagi sifat menjadi 4.
Yang pertama mereka mengatakan sifat nafsiyah. Yang kedua mereka mengatakan sifat salbiyah. Yang ketiga mereka mengatakan sifatul ma'ani. Sifat-sifat makna-makna. Kemudian yang terakhir mereka sebut as-sifat al-ma'nawiyah. Beda sifat-sifat makna dengan sifat-sifat maknawiyah. Baik. Yang disebut dengan sifat nafsiyah yaitu sifat yang menunjukkan nafs, jiwa, zat, maksudnya sifat zat. Allah memiliki apa? Zat. Allah memiliki zat. Kemudian mereka namakan sifatul ma'ani. Mereka gunakan istilah al-ma'ani terutama untuk membantah Mu'tazilah. Membantah Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mengatakan apa? Nama Allah tanpa apa? Tanpa makna. Mu'tazilah yang mengatakan nama-nama Allah tanpa makna. Tanpa makna. Itu tanpa sifat. Kenapa sifat-sifat disebut sifatul ma'ani? Karena ini makna-makna zaidah aniz zat. Yaitu ada makna-makna selain makna zat. Sebut dengan sifat makna-makna maksudnya sifat-sifat yang menunjukkan adanya makna-makna selain zat. Dan sifatul ma'ani dinamakan juga dengan sifat zatiyah. Karena dia tidak sifat-sifat tersebut tidak bisa terpisah dari zat. Nah, sifat-sifat inilah yang ditetapkan dengan logika. Yang mereka tetapkan dengan logika. Akal semata. Bagaimana? Perhatikan sini. Mereka melihat alam. Ada alam yang megah. Ya. Alam yang megah ini menunjukkan ada kudrah. Ya, alam yang megah ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya kudrah. Adanya kudrah sang pencipta. Bagaimana bisa ada alam kecuali ada yang maha kuasa yang menciptakan apa alam tersebut. Maka adanya alam semesta yang megah ini menunjukkan ada sifat apa? Kudrah. Ini sifat yang pertama. Kemudian, ya, alam yang muhkam ini, yang muhkam itu maksudnya rapi, hebat, tertata rapi, ya, teratur dengan canggih, ya. Ya, misalnya kalau botol kita tutup dengan pas, itu namanya ihkam. Ya, maksudnya kokoh dan teratur, dalam kurung kokoh dan teratur, menunjukkan yang menciptakannya pasti berilmu. Sang pencipta pasti apa? Pasti berilmu. Karena kalau nggak punya ilmu, gimana mau bikin ya ini semua ya? Kalau ada alam hancur-hancuran, menunjukkan ada kudrah ya. Tapi berarti bahlul ya. Paham? Ada kemudian bintang tabrakan, ini yang bikin hebat sekali, pasti punya kekuatan, tapi dia bahlul. Kenapa bisa tabrakan misalnya? Paham? Tapi tatkala melihat alam begitu canggih, mulai teratur, Masya Allah, ini berarti yang menciptakan pasti punya apa? Ilmu. Ini logika, paham? Paham? Ente sekarang jadi Asy'ariyah, paham ya?
Yang ketiga, sifat yang ketiga. Yang ketiga, adanya perbedaan atau variasi, adanya variasi bentuk, variasi waktu kemunculan. Maksudnya waktu kemunculan, maksudnya variasi bentuk, ada hewan, ada manusia, manusia laki-laki, ada perempuan, namanya variasi bentuk. Variasi kemunculan, ada yang muncul 5 tahun yang lalu, ada yang lahir 100 tahun yang lalu, kemunculannya beda-beda, paham? Namanya variasi kemunculan. Itu menunjukkan bahwa pencipta berkehendak. Berkehendak. Paham? Karena kalau dia tidak berkehendak, ya sama semua. Jadi manusia laki semua, paham enggak? Laki ada perempuan, ada hewan, ada kambing, ada betina, berarti Tuhan ini punya kehendak. Sifat apa? Al-iradah. Makanya kita kasih nama sini apa? Ini namanya al-qudrah. Yang ini apa? Al-ilmu. Yang ini apa? Al-iradah. Ya. Tatkala ada tiga sifat ini, kalau ada sesuatu yang punya iradah, kemudian punya ilmu, punya kudrah, pasti dia memiliki sifat al-hayat. Dia pasti maha hidup. Paham? Logika. Ini sifat yang keempat. Paham? Ini logika mereka. Nah, namanya maha hidup, cuma dua kemungkinan. Buta atau melihat. Tuli atau mendengar. Ya. Tuli atau mendengar. Berbicara atau tidak. Kata mereka, Tuhan yang maha hidup, yang maha sempurna, maka harus memiliki tiga sifat yang lain, yaitu apa? As-sama, kemudian al-basar, kemudian al-kalam. Maka jadilah 7 sifat. Paham Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? 5, 6, 7. Ini, kalau antum perdalam lagi, ini masalah ini nanti kita bahas suatu saat ya. Diprotes sama sebagian Asy'ariyah. Karena cara penetapannya dengan namanya logika dhiddiyah. Tapi sudah nggak usah bahas lah, nanti antum pusing. Udah, begini aja dulu. Paham sampai sini? Paham ya? Taib. Terakhir kita bahas sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu apa? Adalah sifat-sifat yang ditafsirkan dengan penafian. Dan sifat-sifat itu ada 5. Ada 5. Yaitu yang pertama al-qidam. Maksudnya azali. Apa? Azali. Kemudian al-baqa. Namanya apa? Abadi. Kemudian mukhalafatil hawadis. Sudah hafal nanti ya? Hawadis apa? Berbeda dengan apa? Makhluknya. Wih, Masya Allah. Kemudian qiyamuhu binafsihi. Artinya apa? Tegar dengan sendirinya. Tegak dengan sendirinya. Kemudian al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah maksudnya maha apa? Esa. Ini berapa? Ada 7 juga ya? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa disebut dengan sifat salbiyah? Karena ditafsirkan dengan penafian. Al-qidam maksudnya tidak didahului dengan awal. Dengan ketiadaan.